Akila memilih jalan yang menyenangkan. Hatinya jalan untuk menyembuhkan luka yang telah lama menganga. Ia mulai menyibukkan diri sepenuhnya dalam persiapan pentas seni. Dunia itu menjadi pelariannya, tempat ia bisa meluapkan rasa kecewa dan sakit. Hati yang menghantuinya sejak kepergian Mohan tanpa alasan yang jelas. Akila menenggelamkan diri dalam latihan vokal, latihan panahan, dan kegiatan organisasi sekolah. Ia tampak penuh semangat, seakan ingin membuktikan bahwa ia bisa tetap kuat meski tanpa kehadiran Mohan di sisinya. Tak hanya itu, Akila juga mulai serius mendalami bisnis. Suara laba yang ia jalankan bersama Fata. Ia mulai membaca proposal, mempelajari pengelolaan keuangan, hingga merancang strategi pemasaran. Semua itu ia lakukan dengan satu harapan kesibukan bisa menggantikan luka. Namun jauh di dalam hati, Akila masih berjuang menahan cinta yang belum padam untuk Mohan. Fata menyadari hal itu. Ia memperhatikan Akila dengan cermat, tapi tidak sepenuhnya yakin. Di matanya, niat Akila tampak labil ada semangat, tapi juga terburu-buru. Fata tahu Akila belum benar-benar berdamai dengan perasaannya sendiri, dan itu membuatnya khawatir. Bukan hanya tentang Akila, tapi juga tentang hubungan mereka sebagai sahabat. Fata sangat takut jika bisnis ini justru menjadi penyebab renggangnya mereka. Ia takut kepercayaan bercampur dengan emosi yang belum selesai bisa merusak segalanya. Meski diliputi keraguan, Fata memilih tetap mendampingi Akila menjadi penopang, menjadi sahabat yang siap menuntun ke arah yang lebih baik. Meski di dalam hatinya, ia sadar bahwa ia sedang bermain di tepi jurang. Persahabatan mereka kini diuji oleh cinta yang diam-diam tumbuh terlalu dalam. Sementara itu, Mohan berada di puncak sorotan sekolah tindak persada. Foto-foto hasil pemotretannya bersama Catalina tersebar luas dan mencuri perhatian hampir seluruh siswa. Sosok Mohan tampil karismatik, profesional, dan sangat berbakat di dunia modeling sisi yang belum banyak orang lihat sebelumnya. Pak Hari, guru yang sejak awal mendampingi Mohan, tampak bangga. Ia tahu betul, hidup Mohan tidak pernah mudah. Melihat Mohan kini berdiri percaya diri, meraih pengakuan karena prestasi, membuatnya merasa perjuangannya tidak sia-sia. Ia bahkan menunjukkan foto-foto itu kepada Bu Anita dengan senyum bangga. Namun, reaksi Bu Anita berbeda. Meski wajahnya tampak ikut senang, ada sorot mata yang tak biasa. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, entah rasa kagum yang lebih dari sekadar seorang guru, atau mungkin kenangan masa lalu yang dibangkitkan oleh sosok Mohan. Matanya menyiratkan bahwa ia sedang mengingat sesuatu yang lama terkubur. Raisa menyimpan kepuasan tersendiri. Melihat Mohan jadi pusat perhatian, membuatnya merasa bangga seolah-olah orang yang kini dikagumi banyak siswa itu adalah miliknya. Tapi kebahagiaan itu tak utuh. Satu nama mengusik pikirannya. Catalina. Catalina adalah kakaknya sendiri. Hubungan mereka sudah lama retak penuh konflik dan bayang-bayang kompetisi yang tak pernah selesai. Maka, ketika melihat Catalina berdampingan dengan Mohan dalam proyek modeling, ada rasa iri sekaligus muak yang tak bisa Raisa redam. Namun, meski begitu, Raisa tetap berada di sisi Mohan. Ia akan terus membantunya, menyelidiki siapa sosok misterius yang memburunya dan membahayakan orang-orang di sekitarnya. Akila berusaha menyembunyikan cemburu di balik senyum tipis yang mulai ia biasakan. Tapi semuanya runtuh saat ia melihat Mohan dan Raisa berjalan berdampingan memasuki kantin sekolah. Langkah mereka ringan, tawa Raisa terdengar lepas, dan Mohan tampak nyaman di sisinya. Pemandangan itu menghantam Akila. Dulu, Mohan selalu duduk bersamanya, menyuapkan nasi dari bekal.
berbicara tentang mimpi-mimpinya, bercanda hingga lupa waktu. Kini, kursi itu ditempati oleh Raisa mantan yang hadir sebagai pengganti. Yang paling menyakitkan bukan hanya kehadiran Raisa, tapi ketiadaan penjelasan dari Mohan. Ia pergi tanpa kata, tanpa percakapan, tanpa pelukan perpisahan. Hanya menyisakan tatapan dingin dan sindiran-sindiran sarkastik. Akila mencoba meyakinkan diri bahwa ia harus fokus, harus kuat, bahwa waktunya membuka lembaran baru. Tapi kenyataannya ia belum bisa. Cemburu itu masih hidup, bukan hanya karena Mohan bersama orang lain, tapi karena Mohan bisa tampak baik-baik saja sementara dirinya masih terjebak di antara luka dan tanda tanya. Di sisi lain, dia akhirnya mengambil langkah tegas dalam hidupnya. Ia menyerahkan akta cerai langsung ke tangan Leon, mantan suaminya, tanpa keraguan di wajah. Dengan tenang, ia menyampaikan bahwa ia tidak ingin lagi ada hubungan baik secara emosional maupun hukum antara mereka. Ia bahkan mengungkapkan rencananya untuk segera menikah dengan Jordan. Leon yang selama ini berusaha mempertahankan rumah tangganya, akhirnya harus menyerah. Ada kesedihan di matanya, namun juga kelegaan. Ia sepakat untuk melepaskan. Dalam diamnya, Leon sadar mencintai seseorang kadang berarti harus rela melepas. Apalagi jika cinta itu tak lagi berpijak di pondasi yang sama. Sementara itu, sosok Mayang masih menjadi tanda tanya besar. Sebelumnya, ia menerima telepon dari orang misterius yang memintanya mengizinkan Akila mengikuti pentas seni. Di waktu yang sama, Akila juga mendapat pesan dari Anno yang meyakinkannya bahwa Mayang pasti mengizinkannya mengikuti 2 cabang, panahan dan menyanyi. Akila menangis bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Ini pertama kalinya ia diizinkan tampil di pentas seni. Dan semua ini terjadi karena seseorang yang misterius, Anon. Tak disangka, Anon itu adalah Harry teman mereka yang dikenal pendiam. Namun diam-diam adalah seorang hacker. Harry selalu mengawasi pergerakan mereka dari komputer di rumahnya, menjaga mereka dengan cara yang tak kasat mata. Kini, ia terus memantau Akila. Karena Akila adalah salah satu target dari sosok misterius yang memburu Mohan dan lingkaran terdekatnya.